Pemirsa, pemerintah resmi memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dengan disahkannya RUU Ibu Kota Negara Baru menjadi undang-undang. Untuk membangun ibu kota baru, pemerintah berjanji menghindari utang jangka panjang. Dalam membangun ibu kota baru yang terletak di Sepaku, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, pemerintah menyiapkan sejumlah skema pendanaan. Namun yang jelas, pemerintah berjanji akan menghindari utang jangka panjang. Mayoritas pendanaan pembangunan ibu kota negara baru berasal dari APBN. Sebesar 53,5% anggaran pembangunan diambil dari APBN. Sementara sisanya diambil dari sumber lain, yaitu KPBU, swasta, dan BUMN. Sebelumnya pemerintah berencana hanya menggunakan 19,2% dari total anggaran, yaitu 466 triliun rupiah. Periode pembangunan ditargetkan berlangsung 10 tahun. Undang-Undang Ibu Kota Negara telah diketuk palu oleh DPR. Pekerjaan rumah besar pemerintah berikutnya adalah memastikan pembangunan IKN terus berlanjut. Skema biaya pembangunan yang mencapai hampir 500 triliun rupiah juga telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk separuhnya yang akan dialokasikan dalam APBN. Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa, kami telah terhubung dengan Bapak Eki Awal melalui sambungan Zoom, anggota Pansus IKN dari fraksi PKS. Selamat sore Pak Eki. Selamat sore Bang Gi. Sehat Pak Eki? Alhamdulillah. Terima kasih Pak untuk waktunya. Baik. Ya, Pak Eki, ini pemerintah akan mengalokasikan setengah total biaya pembangunan IKN dalam APBN. Nah, apakah hal ini sebelumnya sudah dibahas sebelum ketuk palu undang-undang Pak? Ya, memang ini yang terus terang menyedihkan dalam proses pembahasan kemarin ya. Kemarin kan pembahasan itu ada klaster ya. Pertama terkait dengan klaster kelembagaan, yaitu otorita. Kemudian klaster kedua itu adalah terkait dengan pendanaan dan anggaran. Nah, kalau klaster yang pertama yaitu klaster terkait dengan lembaga dan otorita, kelembagaan itu cukup panjang dan dalam. Tapi sayangnya terkait dengan klaster pendanaan dan anggaran sampai hari Senin diputuskan pada tingkat pertama itu belum ada pembahasan yang mendalam. Fraksi PKS termasuk juga fraksi-fraksi yang lain itu meminta bagaimana sih sebetulnya skema pendanaan. Berapa sih dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022, 2023 hingga 2024 di mana pemerintah ingin pindah. Dan juga kita ingin tahu sebetulnya berapa yang dibutuhkan totalnya karena angkanya simpang siur termasuk persentase yang tadinya 19% kemudian jadi 53,5%. Nah, ini memang terus terang klaster pendanaan ini belum dibahas secara detail sampai kepada skematik KPBU dan lain sebagainya. Nah, inilah yang sesungguhnya menurut kami kita harus dicermati. Karena apa? Kondisi APBN kita itu sedang berdarah-darah. APBN kita sedang difokuskan untuk penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Nah, amanah ini yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 serta Undang-Undang APBN itu harus tetap dijaga ya, karena ada dua ketidakpastian yang kita hadapi. Pertama adalah ketidakpastian terkait dengan COVID-19 itu sendiri. Yang kedua adalah ketidakpastian terkait dengan pemulihan ekonomi. Karenanya seharusnya pemerintah itu jangan tergesa-gesa. Pemerintah fokus melakukan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Apalagi kalau sampai ada rencana penggunaan IKN ini akan diambil dari program pemulihan ekonomi nasional atau program PEN. Itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 2020 di mana program PEN itu adalah untuk pemulihan ekonomi nasional, untuk menghidupkan sektor real, untuk menghidupkan perekonomian rakyat, ya untuk menjaga sustainabilitas pembangunan jangan sampai ada krisis di Indonesia. Nah, jadi menurut hemat kami pemerintah harus hati-hati, jangan serampangan dalam menggunakan APBN, jangan terburu-buru bernafsu harus ditarget di 2024 itu pindah. Fraksi PKS dari awal memang tidak sependapat untuk terburu-buru pindah ibu kota ini. Apalagi dalam kondisi APBN kita memang saat ini sedang fokus ya menjadi
instrumen fiskal di dalam pemulihan ekonomi ini. Demikian, Pak Anggi. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Andrinov, Pak Eki, bahwa tadi disampaikan bahwa tahun 2024 untuk mengejar pembangunan kantor presiden dan juga beberapa kantor kementerian itu dianggap masih logis begitu. Dan tadi Pak Eki sempat menyampaikan tentang kondisi APBN yang sedang berdarah-darah untuk menangani COVID dan juga untuk program pemulihan ekonomi. Nah, apakah berarti dalam hal ini justru PKS memang melihat akan ada permasalahan baru berarti Pak dengan pemindahan ibu kota? Apakah tidak bisa dijalankan secara berbarengan begitu? Karena proses pembangunannya memang cukup memakan waktu yang lama begitu Pak Eki. Betul, betul. Kata kuncinya adalah jangan tergesa-gesa, jangan mematok harus 2024. Kata kunci kedua adalah APBN itu digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, untuk kesejahteraan rakyat yang betul-betul dirasakan oleh rakyat. Sedangkan IKN itu kan jangka panjang, jadi kata kuncinya adalah spending better. Kan pemerintah sudah mengatakan berulang kali, ini bukan kata saya, kata pemerintah, bahwa ada ketidakpastian terkait dengan penanganan COVID-19 ini, suasana di seluruh dunia ini, dan juga kondisi ketidakpastian ekonomi. Nah, jadi memang tantangannya adalah, ya, pakai anggaran apa? APBN itu sangat-sangat berat sekali, orang defisitnya sudah di atas 3%. Ya, karena memang sampai dengan 2022 di atas 3%. Dan nanti 2023 itu defisit akan kembali kepada 3%. Nah, jangan sampai penggunaan anggaran IKN ini justru akan mengurangi belanja sosial masyarakat, kemudian pemulihan ekonomi nasional, bagaimana UMKM kita bisa kembali hidup, jangan sampai terbebani seperti itu. Berarti kalau saya berarti kalau saya bisa simpulkan, asalkan perencanaannya jelas dan tidak tergesa-gesa, PKS bisa dibilang menyetujui rencana pemindahan ibu kota, begitu Pak Eki? Sama sekali tidak dari awal, karena kita sudah tahu pertama tadi ya terkait klaster. Jadi sampai dengan diketuk palu itu belum pernah pemerintah menyampaikan skema. Sama sekali tidak. Masa sih membuat undang-undang, bikin rumah aja, Mbak Anggi mau bikin rumah nih, kan harus jelas dong sebelum diputuskan pindah atau tidak pindah, bikin atau tidak bikin. Kan harus jelas dulu dong anggarannya dari mana, biayanya berapa, skemanya seperti apa. Ini kan nggak dibahas seperti itu gitu loh. Ada yang mengatakan, ya kan nanti itu urusan pemerintah loh. Iya urusan pemerintah, tapi kita rakyat harus tahu dong, kan ini uang pajak rakyat. Kan kalau dari utang yang sudah 7.000 triliun itu juga harus dibayar oleh rakyat. Masa rakyat nggak boleh tahu skemanya dari awal? Kan begitu. Jadi PKS keberatan ya sampai dengan pengambilan keputusan itu PKS tidak sependapat gitu. Jadi ya tidak boleh dipelintir, PKS memang menolak pemindahan ibu kota negara ini dari sejak pengambilan keputusan. Dari awal ya Pak? Ya. Betul. Tapi kan cuma satu partai yang nolak nih. Artinya undang-undang ini akan jalan terus kan? Suka tidak suka. Nah, untuk PKS akan mengawal jangan sampai kepentingan publik ya yang ada di dalam APBN dan pemulihan ekonomi nasional ini itu tercederai. Pengawalan terkait dengan materi undang-undang kan sudah beres. Ya kan, PKS sikapnya nolak gitu kan. Nah, kita kawal berikutnya adalah jangan sampai merugikan kepentingan rakyat di sisi yang lain dalam pemulihan ekonomi nasional, dalam pembangunan yang lain, demikian. Mengawal proses pembangunan. Nah, ini yang terakhir Pak Eki terkait struktur pemerintah di IKN nanti. Pemdasus atau badan otorita ini dipilih sebagai pilihan terbaik. Tanggapan Anda bagaimana Pak Eki? Dari awal isu ini yang paling banyak dan paling hit diperdebatkan berhari-hari ya. Dan sebetulnya bukan hanya PKS yang keberatan terkait ini. Kenapa? Karena namanya otorita itu tidak dikenal, bentuk pemerintahan otorita itu tidak dikenal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita mau taat ajas konstitusi sebagai negara demokrasi, kita ingin taat patuh kepada konstitusi, maka sesungguhnya pemerintahan itu dalam bentuk pemerintah daerah. Kan begitu. Nah ini kenapa harus dipaksakan dalam bentuk otorita dan kewenangannya otorita. Kalau memang pemerintah mau mengikuti Undang-Undang Dasar 1945, ya sudah bentuknya jelas pemerintahan daerah khusus ibu kota negara setingkat provinsi, kepala pemerintahannya adalah gubernur. Soal nanti ada kekhususan, misalnya gubernurnya dipilih presiden dan lain sebagainya, itu bab yang lain. Ini jangan jadi kepala otorita.
saya rasa ini clear ya PKS sikap dari awal, dan juga bukan cuma PKS sebetulnya yang mengkritisi ini, bahkan DPD ya Dewan Perwakilan Daerah juga tidak sependapat dengan otorita ini. Nah jadi artinya kita harus mengawal konstitusi lah, bahwa kemudian apakah otorita ini nanti menyalahi konstitusi, memang yang memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, proses judicial review itu adalah hak konstitusi daripada warga negara Indonesia, dari publik. Silakan kalau ada mau melakukan judicial review terkait dengan legalitas formal maupun legalitas submaterialnya kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi menurut pandangan PKS, otorita itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1145 dan itu berpotensi menyalahi konstitusi kita. Demikian Bang Anggi. Baik, terima kasih Pak Eki Awal Muharam, anggota Ada Pansus satu IKN. hal yang menarik sebetulnya Bang Anggi, satu aja sedikit. Ya, silakan Pak. Terkait barang milik negara dan pertanahan. Dari awal fraksi PKS itu mengingatkan ini, jangan sampai ada pasal pemindah alihan tangan. Bagi fraksi PKS, barang milik negara yang ada di Jakarta ini adalah sebuah aset bangsa, aset historis dan aset ekonomi yang akan memiliki valuasi naik terus. Karenanya bagi PKS terus terang keberatan, dan PKS tidak ingin ada pemindah alihan tangan barang milik negara di Jakarta. Cukup dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan kan bisa dalam bentuk hal yang lain sehingga menambah penerimaan negara. Nah karena itu tolong pemerintah jangan sampai ada ruislah, jangan sampai ada penjualan aset-aset barang milik negara di Jakarta ini. Ya, tolong, ini sangat-sangat, karena ini undang-undang sudah jadi, ya PKS mengingatkan janganlah menjual aset yang ada di Jakarta ini. Baik, terima kasih. Tanah yang ada. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Eki. Seperti yang tadi Pak Eki sudah sampaikan, saatnya kita mengawal bagaimana proses pembangunan Ibu Kota Nusantara ke depannya. Salam sehat Pak Eki. Selamat sore. Selamat malam, selamat sore. Assalamualaikum. Baik pemirsa, informasi lain masih akan kami hadirkan sesaat lagi.